Kaifa tuktabu wa tu'rabu kalimatu ibn au ibnah. Bagaimana ditulis dan di-i'rab kalimat ibn. Dan juga berlaku nanti pada ibnah. Nah, ini dari sisi kapan kalimat ibn atau ibnah ini ditulis pakai alif atau tidak pakai alif. Nah, kapan ya, seperti apa ketentuannya? Kemudian yang kedua, kalimat ibn ini di-i'rab sebagai apa? Apakah cuma satu i'rab saja atau bisa yang lainnya? Kita lihat penjelasannya. Pertama dari sisi tulisan, al-kitabah. Tuhzaful alifu minha idza waqa'at fi salasati mawadhi'a. Dibuang alif darinya, dari kalimat ibn atau juga ibnah, ini dibuang alifnya, artinya ditulis tanpa alif. Idza waqa'at, jika terjatuh ia, fi salasati mawadhi'a, di 3 tempat. Jadi pada 3 tempat ini kalimat ibn dan juga kalimat ibnah, cara menulisnya ndak boleh pakai alif, ya, ndak boleh pakai alif. Nah, di mana saja 3 tempat ini? Pertama, idza waqa'at sifatan baina alamaini. Jika terjatuh ia sebagai sifat di antara 2 isim alam. Jadi kalau kalimat ibn atau ibnah ini terletak di antara 2 isim alam, ya, maka cara menulisnya itu tidak boleh pakai alif. Contoh, Ja'a Umaru binul Khattab. Ja'a fi'il madhi, telah datang. Umaru ini fa'il. Kemudian ibnu di sini ini sebagai sifat, ya, sebagai sifat. Atau boleh juga sebagai badal, nanti bagian i'rabnya kita lihat ya. Kemudian al-Khattab ini sebagai mudhafun ilaih. Nah, kalimat ibn ini terletak di antara 2 isim alam, yaitu Umar dan Khattab. Nah, ketika terletak di antara 2 alam ini dia sebagai sifat, maka cara menulisnya ini tidak boleh pakai alif. Nah, ini yang pertama, ketika dia terletak di antara 2 isim alam. Nah, ini sebagai sifat ya i'rabnya. Kemudian yang kedua, idza waqa'at ba'da harfin nida. Jika terjatuh ia atau terletak ia setelah huruf nida, ya, setelah huruf untuk memanggil, misalkan ya. Contoh misalkan di sini, yabna adama, wahai anak Adam. Nah, kalimat ibn di sini ini terletak setelah huruf nida. Maka kalimat ibn ini cara menulisnya ini tidak boleh pakai alif, ya, tidak boleh pakai alif. Ini letak kedua, yaitu ketika dia terletak setelah huruf nida. Kemudian yang ketiga, idza waqa'at ba'da hamzatil istifhami. Jika terjatuh ia setelah hamzah istifham. Hamzah istifham itu hamzah untuk bertanya, ya, apakah, ya, apakah. Contoh misalkan, abnuka hadza, apakah anakmu ini? Apakah anakmu ini? Nah, di sini ada kalimat ibn terletak setelah hamzah istifham, ya. Hamzah istifham ini untuk bertanya, ya. Abnuka hadza, apakah anakmu ini? Maka tulisan ibn di sini ini tidak boleh pakai alif. Nah, ini 3 tempat di mana tulisan ibn ini tidak boleh ditulis pakai alif. Pun berlaku untuk ibnah. Tinggal buat saja contohnya untuk kalimat ibnah, ya. Ini yang pertama dari sisi tulisan. Kemudian yang kedua dari sisi i'rab. Ya, dari sisi i'rab, pertama, tu'rabu na'tan au badalan idza waqa'at baina alamaini. Di i'rab ia kalimat ibn ini atau ibnah, na'tan sebagai na'at, au badalan atau sebagai badal, idza waqa'at jika terjatuh ia, baina alamaini di antara 2 isim alam. Nah, ini yang tadi ya. Jadi ketika dia terjatuh atau terletak di antara 2 isim alam seperti ini, Ja'a Umaru binul Khattab, maka kalimat ibn ini di-i'rab sebagai na'at, ya, atau sebagai badal. Boleh di-i'rab sebagai na'at atau juga sebagai badal. Ja'a Umaru, nah, Ja'a Umaru binul Khattab. Kemudian yang kedua,
di i'rab sebagai apa? Tu'rabu di i'rab ya bihasabi wuqu'iha fil jumlah, berdasarkan posisinya fil jumlah pada jumlah. Jadi berdasarkan posisinya. Karena itu dia bisa sebagai mubtada, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul. Contoh misalkan ya, beberapa saja. Ibnul Khattab Amirul Mukminin. Anak Al-Khattab adalah Amirul Mukminin. Nah, di sini ibn ya. Ini jatuh di permulaan, maka dia kedudukannya sebagai mubtada ya. Maka di sini bukan badal, bukan naat, bukan. Ini sebagai mubtada ya, di permulaan. Ibnul Khattab Amirul Mukminin. Amiru ini adalah khobarnya. Jadi ibnu mubtada mudhaf, Al-Khattabi mudhafun ilaih. Ya, ibnu ini mubtada mudhaf, Al-Khattabi mudhafun ilaih. Amiru ini khobar mudhaf, Al-Mukminina mudhafun ilaih. Ini sebagai mubtada. Bisa juga sebagai maf'ul, misalkan begini, syahadtu ibnal Khattab. Aku menyaksikan Ibn Al-Khattab. Nah, di sini ibna dibaca nasab karena sebagai maf'ul bih. Nah, ini ditulis alifnya ya, karena tidak termasuk salah satu dari yang ini. Nah, itu alifnya. Kalau yang ini tidak ditulis alifnya karena diantara dia sebagai sifat, sebagai naat diantara dua isim alam. Nah, masuk sini. Kalau ini tidak termasuk salah satu dari yang ini, pun contoh yang ini tidak termasuk salah satu dari yang tiga ini. Maka ditulis alifnya. Jadi setiap kalimat ibn ini i'rabnya ini nda tunggal ya, bisa macam-macam ya. Meskipun banyaknya mungkin saja yang seperti ini ya, sebagai badal atau sebagai naat. Tetapi dia di posisi lain bisa sebagai mubtada, bisa sebagai fa'il, misalkan jaa ibnul Khattab ya. Nah, ada contohnya di sini, misalkan jaa ibnul Khattab, maka ibnu itu sebagai fa'il ya. Ra'aitu ibnul Khattab ya. Nah, maka dia sebagai maf'ul. Nah, cuma pertanyaannya, apakah setiap kalimat ibn yang terletak di antara dua isim alam pasti hanya di i'rab sebagai badal atau sebagai naat? Ini ternyata tidak ya. Ini ada pengecualian ya, sekalipun dia terletak di antara dua isim alam ya, tetapi tidak sebagai badal dan juga tidak sebagai naat apabila dia sebagai khobar ya, khobar inna ya, khobar inna ya. Contoh di sini, inna Muhammadan ibnu Ibrahim. Sesungguhnya Muhammad adalah anak Ibrahim. Di sini kalimat ibn terletak di antara dua isim alam, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Muhammad isim alam, Ibrahim juga isim alam. Tetapi ibn di sini ini tidak sebagai naat, ini tidak sebagai badal, melainkan ini sebagai khobar daripada inna. Jadi meskipun di antara dua isim alam begini, ini tidak otomatis kemudian pasti sebagai badal. Nah, ini sebagai khobar. Inna Muhammadan ibnu Ibrahim. Oke, baik, itu saja. Silahkan kalau ada yang bertanya, tulis di kolom komentar.